lelaki yang kehilangan ayahnya. Ada seorang lelaki yang hidupnya terasa lengkap selama ayahnya masih ada. Ayahnya bukan orang kaya, bukan pula orang terkenal, tapi ia adalah rumah bagi lelaki itu. Tempat ia selalu kembali ketika dunia menjadi terlalu bising. Ayahnya adalah suara yang paling ia hafal, bahkan tanpa melihat wajahnya. Suara yang selalu berkata, "Pelan-pelan nak, hidup ini bukan perlombaan." Namun suatu hari, hidup menorehkan garis kehilangan yang tak bisa dihapus. Ayahnya pergi, diam-diam, perlahan, seperti matahari yang tenggelam tanpa suara, dan lelaki itu pun menjadi dewasa dalam satu hari yang terlalu cepat. Hari-hari setelahnya terasa panjang, seperti lorong tanpa ujung. Rumah tidak lagi sama, udara tidak lagi hangat, dan waktu tidak lagi ramah. Ada kursi kosong di sudut ruang, yang setiap melihatnya, seolah ia sedang melihat dirinya yang mulai retak. Namun dari kesedihan itu, tumbuhlah hikmah-hikmah besar yang tak ia sadari sebelumnya. Hikmah panjang dari kehilangan ayah itu. Kehilangan adalah guru yang paling jujur. Kematian ayahnya mengajarkan bahwa hidup bukan tentang berapa lama seorang tinggal, tapi berapa dalam ia meninggalkan jejak. Ayahnya tidak meninggalkan warisan harta, tapi ia meninggalkan cara berjalan, cara menatap, cara memaafkan, yang tanpa sadar kini melekat pada diri anaknya. Hidup ternyata hanya titipan. Ayahnya pergi tanpa membawa apa-apa, tanpa sempat menyelesaikan semua rencananya, tanpa pamit panjang, dan lelaki itu belajar bahwa semua yang ia cintai hanyalah titipan sementara yang bisa dia ambil kapan saja. Maka dari itu, ia mulai mencintai dengan lebih hati-hati, tanpa menggenggam terlalu keras, tapi tanpa melepaskan, tanpa makna. Air mata bukan tanda kelemahan. Malam-malamnya dipenuhi rindu, tapi ia belajar bahwa air mata adalah bahasa yang Allah izinkan untuk mereka yang hatinya masih hidup. Menangis bukan kalah. Menangis adalah bukti bahwa kenangan masih bernapas dalam dirinya. Ayahnya telah pergi, tapi ajarannya tetap tinggal. Ada kalimat-kalimat kecil yang dulu sering ia abaikan, kini kembali menggema memenuhi ruang hatinya. Kalau capek, berhenti sebentar. Kalau marah, tahan dulu. Kalau sedih, dekatlah dengan Allah. Ironisnya, ajaran yang dulu terasa biasa-biasa saja justru menjadi kompas hidup setelah ayahnya tiada. Luka kehilangan justru menumbuhkan kedewasaan. Dulu ia sering bertanya, "Kenapa aku kehilangan?" Kini ia bertanya, "Apa yang harus aku pelajari dari kehilangan ini?" Dan dari situlah ia memahami bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk memberikan hatinya bentuk yang baru. Doa adalah jembatan antara dua dunia. Meski raganya dan ayahnya kini terpisah, ada jalan yang tak pernah putus. Ia adalah doa. Lelaki itu akhirnya mengerti bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dengan orang yang kita doakan setiap hari. Doa membuat jarak menjadi rapat, waktu menjadi dekat, dan hati menjadi kuat. Ayah pergi agar anaknya belajar berdiri. Selama ayahnya ada, ia merasa menjadi anak kecil. Tapi setelah ayahnya tiada,
Ia belajar menjadi lelaki seutuhnya. Ia memikul tanggung jawab, yang menahan marah, yang memeluk keikhlasan, yang memahami arti kehilangan. Ayahnya pergi, tapi di dalam dirinya, ayahnya hidup lebih kuat dari sebelumnya. Kehilangan mengajarkan arti syukur. Kini ia belajar bersyukur untuk hal-hal yang dulu ia anggap kecil. Suara batuk ayah, cara ayah berjalan, cara ayah menyebut namanya. Ia belajar bahwa syukur paling mahal adalah syukur sebelum kehilangan. Cinta sejati tetap tinggal meski tubuh menghilang. Ayahnya sudah tidak ada, tapi cintanya tetap membungkus hidup lelaki itu. Seperti angin yang tidak terlihat, namun selalu terasa. Cinta seperti ini tidak mati. Ia hanya berubah bentuk, dari pelukan menjadi kenangan, dari suara menjadi doa, dari kehadiran menjadi kekuatan. Ia akhirnya paham bahwa orang yang pergi tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hidup dalam cara kita tersenyum, dalam cara kita menapaki hari, dalam cara kita menjadi manusia. Ayahnya telah pergi, tetapi lelaki itu kini berjalan dengan hati yang memanggul seluruh ajaran ayahnya. Dan ketika ia menatap cermin, ia sering melihat sekelebat bayangan, bukan lagi sekedar dirinya, tapi lanjutan dari ayahnya.